Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Perkenalkan, saya Elsa Bella Wiguna, mahasiswa Universitas Indah Prasta PGRI, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menyampaikan materi trigonometri, khususnya aturan kosinus. Aturan kosinus yang akan saya bahas ada apa itu aturan kosinus, bukti-bukti aturan kosinus, dan contoh soal aturan kosinus. Yang pertama, apa itu aturan kosinus? Aturan kosinus berlaku untuk pada setiap segitiga. Aturan ini digunakan untuk menentukan unsur-unsur segitiga, baik sisi ataupun sudut jika diketahui sisi sudut sisi ditanya sisi atau sisi 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 ditanya sudut. Lebih mudahnya jika diketahui dua sisi dan satu sudut. Selanjutnya kita akan menentukan rumus aturan kosinus. Di sini ada segitiga sembarang. Kita beri titik sudut A, titik sudut B, dan titik sudut C. Di depan titik sudut A, kita beri nama sisi A. Di depan titik sudut B, kita beri nama sisi B. Dan di depan titik sudut C, kita beri nama sisi C. Rumus yang berlaku adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Atau B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Atau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Ketiga rumus ini sebenarnya memiliki pola yang sama. Jika ditanya salah satu sisi, maka dua sisi yang lain akan diketahui dan satu sudut akan diketahui. Rumus ini juga bisa kita konversikan menjadi cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC. Cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB. Ketiga rumus ini dapat kita gunakan untuk menentukan titik sudut jika diketahui ketiga sisi yang lainnya. Selanjutnya, bukti aturan kosinus. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar segitiga ABC. Kita akan tarik garis lurus dari titik C ke garis AB yang akan kita beri nama garis CD. Pada segitiga CDB, karena siku-siku, kita akan gunakan teorema Pythagoras yang berlaku A kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah CD kuadrat. Kita beri nama persamaan pertama. Di lain pihak, ada sin A. Rumus sin adalah depan per miring, maka menjadi CD per AC. Menjadi CD sama dengan AC dikali sin A. Kita sebut persamaan kedua. Lalu ada cos A. Cos adalah sisi alas per miring. Sisi AD per sisi AC. Menjadi AD sama dengan AC dikali cos A. Menjadi persamaan ketiga. Dari persamaan pertama, BD kuadrat sama dengan A kuadrat sama dengan C dikurang AD kuadrat ditambah CD kuadrat. Sehingga
A kuadrat sama dengan C dikurang AC cos A kuadrat ditambah AC sin A kuadrat, sehingga menjadi A kuadrat sama dengan C dikurang B cos A dikuadratkan ditambah B sin A dikuadratkan. Kita kuadratkan satu-satu menjadi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang 2BC cos A ditambah B kuadrat cos kuadrat A ditambah B kuadrat sin kuadrat A, sehingga menjadi C kuadrat dikurang 2BC cos A ditambah, karena sama-sama memiliki B kuadrat, kita keluarkan menjadi B kuadrat buka kurung cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A. Cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A bernilai 1, maka menjadi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang 2BC cos A ditambah B kuadrat. B kuadrat kita pindah ke depan menjadi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Rumus ini pun berlaku untuk yang lainnya. Selanjutnya, ada contoh soal. Contoh soal yang pertama, diketahui panjang AB sama dengan 20 cm, sudut ABC 30 derajat, dan panjang BC 10 akar 3 cm. Tentukan panjang AC. Diketahui adalah gambar, maka rumus yang kita gunakan adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang 2AB dikali BC dikali cos B. AC kuadrat sama dengan 20 kuadrat ditambah 10 akar 3 dikuadratkan dikurang 2 dikali 20 dikali 10 akar 3 dikali cos 30 derajat, menjadi AC kuadrat sama dengan 400 ditambah 300 dikurang 2 dikali 200 akar 3 dikali setengah akar 3. Nilai dari cos 30 kan setengah akar 3. AC kuadrat sama dengan 400 ditambah 300 menjadi 700 dikurang 2 dikali 200 400 dikali setengah 200 akar 3 dikali akar 3 200 dikali 3 sama dengan 600, menjadi 700 dikurang 600 adalah 100, maka nilai AC sama dengan akar dari 100, yaitu 10 cm. Selanjutnya, contoh soal kedua. Perhatikan gambar ya, di situ ada nilai panjang AB 8 cm, panjang BC 13 cm, dan panjang AC 15 cm. Tentukan sudut BAC. Menjadi rumusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. A kuadrat depan titik sudut A yaitu 13 kuadrat ditambah B kuadrat 15 kuadrat ditambah C kuadrat 8 kuadrat dikurang 2 dikali 15 dikali 8 cos A, cos yang ditanyakan. 13 kuadrat adalah 169, 15 kuadrat 225, dan 8 kuadrat 64 dikurang 2 dikali 15 dikali 8 240 dikali cos A. 240 cos A kita pindah ruas ke depan menjadi positif, 169 menjadi negatif. 240 cos A sama dengan 225 ditambah 64 dikurang 169 menjadi cos A sama dengan 120 per 240 sama dengan setengah. Cos yang memiliki nilai setengah adalah 60 derajat. Selanjutnya contoh soal. Diketahui segitiga ABC lancip dengan AB 6, BC 6 akar 7, dan sudut ABC sama dengan θ. Jika sin θ 3/4, panjang AC adalah, di sini ada segitiga pembantu,
sin theta. Untuk sin theta 3/4. Sin adalah depan per miring. Sin depan per miring. Depannya 3, miringnya 4. Maka untuk mencari sisi samping, rumusnya sisi miring kuadrat dikurang sisi depan kuadrat, yaitu akar 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Menjadi akar 16 dikurang 9 sama dengan akar 7. Karena materi kosinus, rumus dari cos theta sama dengan cos samping per miring. Sampingnya tadi sudah didapat akar 7, miringnya 4, menjadi akar 7/4. Lalu rumus dari cos theta sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang AC kuadrat per 2 dikali AB dikali BC. Kita masukkan cos theta tadi akar 7/4 sama dengan AB kuadrat 6 kuadrat ditambah BC kuadrat 6 akar 7 kuadrat dikurang AC kuadrat per 2 dikali 6 dikali 6 akar 7 menjadi akar 7/4 sama dengan 36 ditambah 252 dikurang AC kuadrat per 72 akar 7. Kita kali silang ya. 72 dibagi 4 dulu, 18. 18 dikali akar 7 dikali akar 7, 7. 18 dikali 7 sama dengan 288 dikurang AC kuadrat. AC kuadrat pindah ke depan menjadi 288 dikurang 126 menjadi 162. Maka nilai AC akar dari 162 yaitu 9 akar 2. Selanjutnya contoh soal lagi. 2 buah kapal tanker berangkat dari titik yang sama dengan arah berbeda sehingga membentuk sudut 60 derajat. Kapal pertama bergerak dengan kecepatan 30 km per jam dan kapal kedua bergerak dengan kecepatan 25 km per jam. Tentukan jarak kedua kapal setelah berlayar selama 2 jam perjalanan. Di sini ada gambar 2 kapal. Kapal pertama kita sebut kapal B ya. Kapal kedua kita sebut kapal A. Saya balik karena kapal B, kapal pertama yaitu berjalan dengan kecepatan 30 km per jam. Kapal kedua 25 km per jam dengan membentuk sudut 60 derajat. Dengan kita cari dulu jarak tempuh kapal dengan menggunakan rumus S sama dengan V dikali T. SA sama dengan 30 km per jam dikali 2 jam sama dengan 60 km. SB sama dengan 25 km per jam dikali 2 jam sama dengan 50 km. Maka AB kuadrat sama dengan 60 kuadrat ditambah 50 kuadrat dikurang 2 dikali 60 dikali 50 cos 60 derajat. Sama dengan AB kuadrat sama dengan 3600 ditambah 2500 dikurang 3000. Menjadi 3100, maka nilai dari AB adalah 10 akar 31 km. Sehingga jarak antara kapal A dan kapal B adalah 10 akar 31 km. Berikut ada contoh soal teman-teman untuk melatih teman-teman lebih paham lagi tentang aturan kosinus ya. Silakan dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.